Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pembahasan soal mata kuliah pengantar sains data bersama saya Kansa Putri Indira. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mengerjakan soal ujian maupun untuk kebutuhan belajar mandiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kekurangan dalam video ini dan semoga bermanfaat. Oke, ayo kita baca soal ini. Di sini dia bilang, seorang peneliti ingin menguji efektivitas program pelatihan baru terhadap peningkatan skor tes matematika siswa. Ia melakukan percobaan dengan memberikan durasi pelatihan yang berbeda pada 10 kelompok siswa yang masing-masing terdiri dari 20 siswa. Dari hasil percobaan, rata-rata skor tes matematika dicatat, hasilnya sebagai berikut. Oke, nah coba di sini kita lihat tabelnya, ini cara bacanya kayak gimana. Ini kan ada 10 kelompok yang dibagi berdasarkan durasi pelatihan jamnya masing-masing ya. Ini berarti buat kelompok yang durasi pelatihannya itu 1 jam, rata-rata skor tesnya 55, dan seterusnya sampai kelompok yang durasi pelatihannya itu 10 jam, rata-rata skor tesnya itu 85. Oke, nah sekarang ayo kita jawab dari soal yang A. Yang A di sini dia nanya, tentukan variabel bebas dan variabel terikat dalam permasalahan ini. Nah, apa bedanya variabel bebas dan variabel terikat? Nah, dari namanya juga udah kelihatan gitu ya. Variabel bebas ini berarti yang bisa berubah-ubah, dan variabel terikat ini tuh yang bergantung sama variabel bebas. Makanya namanya terikat, dia bergantung sama variabel bebas gitu. Nah, di sini jelas banget ya. Di sini kita tahu kalau misalkan si durasi pelatihannya ini yang akan memengaruhi rata-rata skor tes gitu. Makanya kan dibikin percobaan gitu untuk melihat pengaruh durasi pelatihan terhadap rata-rata skor tes. Ya jelas si rata-rata skor tes ini yang variabel terikat ya, atau Y-nya. Habis itu durasi pelatihan atau jam itu adalah si yang bebas gitu, atau X-nya gini. Oke. Nah, terus yang B, buatlah scatter plot data antara variabel X dan Y pada grafik. Oke, untuk ini mungkin aku nggak bakal kasih gambar detail ya, karena scatter plot gambar scatter plot sepertinya udah gampang ya, semuanya bisa jawab, dan kayaknya aku skip dulu gitu. Oke, scatter plot ini berarti kan sebenarnya kayak cuman nih X, nih Y gitu ya. Yang mana di sini Y-nya berarti tadi skor tesnya. Terus X-nya ini durasi pelatihannya gitu. Durasi pelatihannya. Yaudah, ini kalian gambar aja kayak biasa. Durasinya dari 1 sampai 10, berarti kayak misal 1, 2. Ini aku kasih contoh aja ya. 2, 3. Misal buat yang durasinya 1, ini skor rata-rata tesnya 55 gitu. Ini misal 55. Yaudah, ini gambar titik. Habis itu buat yang durasinya 2, berarti 60, misalnya 60 titik lagi gini, dan seterusnya sampai yang 10 gitu ya. Oke, mungkin ini gak aku selesai sampai akhir ya, tapi kira-kira cara gambarnya kayak gitu. Oke, coba sekarang kita lanjut ke yang C. Hitunglah koefisien korelasi antara durasi pelatihan dan rata-rata skor tes. Berikan interpretasi untuk nilai korelasi. Oke, koefisien korelasi atau R itu kan rumusnya kayak gini ya. R sama dengan N dikali somasi XI YI, habis itu dikurang somasi XI dikali somasi YI, terus dibagi akar, ini agak panjang ya emang rumusnya, akar dari N dikali somasi XI kuadrat terus dikurang ini somasi XI kuadrat terus dikali lagi sama N, aduh sorry ya ini agak rapih, somasi YI kuadrat terus dikurang sama si somasi YI kuadrat kayak gini. Oke, rumusnya kayak gini ya, sepanjang ini. Oke, nah yaudah, dengan rumus yang segede-gede ini kita tentuin dulu satu-satu nih, N-nya berapa, somasi X Y I-nya berapa, somasi X Y berapa, dan seterusnya. Oke,
Coba pertama dari n-nya dulu kali ya. Oke. N-nya di sini berarti kan sama dengan berapa? Di sini kan dia ngasih tahu ya. N-nya ini kan ada 10 percobaan ya. Ada 10 kelompok. Berarti N-nya sama dengan 10. Oke. Habis itu sumasi X, Y, Y. Nah, ini semuanya sebenarnya dihitung pakai kalkulator ya. Ini aku kasih tahu aja gimana cara ngitungnya. Sumasi X, Y, Y. Berarti kan di sini kalian tinggal kalian aja 1 dikali 55 ditambah 2 dikali 60 ditambah 3 dikali 63 dan seterusnya sampai 10 dikali 85. Oke, aku langsung kasih tahu hasilnya aja. Ini hasilnya sama dengan 4125 gini. Terus buat yang sumasi XI, oke, sumasi XI kita ini berarti yang ini durasi pelatihan ya. Berarti tinggal 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai 10. Yang mana nanti hasil akhirnya bakal sama dengan 55. Oke. Terus sumasi YI. Sumasi YI berarti di sini sama dengan 55 tambah 60 tambah 63 dan seterusnya sampai 85. Yang mana itu nanti hasil akhirnya bakal sama dengan 703. Oke. Terus sumasi XI kuadrat. Oke, sumasi XI kuadrat ini kayak gimana? Nah, XI kita ini yang ini kan. Berarti sumasi XI kuadrat itu maksudnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya ditambah sampai 10 kuadrat gitu. Nah, yaudah ini hasilnya pokoknya bakal jadi 385. Oke. Nah, terus ini sumasi YI kuadrat. Sumasi YI kuadrat itu berarti ini ya 55 kuadrat ditambah 60 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah 85 kuadrat. Ini hasil akhirnya bakal jadi sama dengan 50.237 gitu. Nah yaudah, ini tinggal kalian substitusi aja ke rumus ini gitu. Oke, coba kita substitusi ya. Berarti kan ini R-nya sama dengan berapa tadi? Coba nih aku turunin dulu ya rumusnya. Oke, sama dengan N-nya berapa nih? N-nya tadi 10 dikali sama sumasi X, Y, I-nya 4125 dikurang ini 55 dikali 703 terus ini per akar. Ini sebenarnya kalau misalkan di ngerjain soal pas ujian gak perlu kalian jabarin kayak gini ya, bisa aja langsung dimasukkan ke kalkulator, tapi ini aku kasih gambarannya aja. Ini 10 dikali 385 dikurang 55 kuadrat ini, terus dikali sama lagi-lagi 10 dikali 50.237 dikurang 703 kuadrat ya. Oke. Salah. Oke, yang mana ini kalau di kalkulator hasilnya itu sama dengan 0,996. Oke, jadi kita dapat koefisien korelasinya itu sama dengan 0,996. Nah, ini interpretasinya apa? Ini kan besar ya, dan ini tuh mendekati 1. Jadi nilai R korelasi ini itu menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat dan positif antara durasi pelatihan dan skor tes. Pokoknya makin mendekati 1 itu berarti hubungannya makin kuat, dan kalau misalkan ini bilangan positif mendekatinya 1 gitu ya, itu berarti hubungannya positif. Jadi maksudnya makin besar makin banyak durasi pelatihan jamnya, berarti makin besar juga rata-rata skor tesnya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ke yang D. Hitunglah nilai dugaan parameter intercept dan kemiringan garis regresi, lalu tuliskan persamaan taksirannya. Oke, sekarang kita lanjut cari taksiran dari slope ya. Oke, jadi buat bikin persamaan taksiran itu kan kayak gini ya. Persamaan taksiran itu kan Y cap sama dengan B0 ditambah B1X. Oke, ini buat bikin persamaan taksiran. Nah, berarti di sini kita harus nyari apa? Kita harus nyari B0-nya sama B1-nya. Nah, rumusnya kayak gimana? B1 itu rumusnya sama dengan N dikali sumasi XI dikurang sumasi XI dikali sumasi YI per
per N dikali summasi XI kuadrat dikurang summasi XI kuadrat. Gini. Oke. Nah, ini semuanya udah kita dapetin tadi ya. Oke. Nah, pokoknya ini kalian langsung kalkulatorin aja N dikali si summasi XI yang udah kita dapat tadi dikurang ini dikali ini dan seterusnya ya sampai sini. Ini kalau udah di kalkulator hasilnya bakal jadi sama dengan 3,133. Oke. Dapat B1-nya. Nah, ini hasil dari B1-nya kita bisa pakai buat nyari B0. Oke. B0 di sini itu rumusnya kayak gini. X bar. Oke. Nah, ini berarti sama dengan Y bar di sini itu berarti rata-rata dari Y. Jadi 55 tambah 60 tambah 63 dan seterusnya sampai 85 terus dibagi sama 10. Oke. Nah, Y cap-nya itu sama dengan di sini 70,3. Dikurang sama B1-nya tadi kita udah dapet 3,133. Terus X bar-nya, ya udah X bar-nya berarti 1 ditambah 2 dan seterusnya ditambah sampai 10 terus dibagi 10. Ini hasilnya bakal jadi 5,5. Oke. Nah, ya udah ini dihitung hasilnya sama dengan 53,0685. Oke. Nah, B0 ini tuh intercept ya. Mungkin aku bacanya jangan B0 B1 ya. Ini tuh intercept dan B1 ini tuh slope gitu. Oke. Kita lanjut ke bikin persamaan taksiran regresinya. Kita bikin ini. Karena kita udah dapet B0 sama B1-nya. Gitu. Berarti Y cap-nya sama dengan B0-nya tadi berapa? B0-nya tadi 53,0685 ditambah sama B1-nya 3,133 X gitu. Ya udah, jadi ini persamaan taksiran regresinya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang E. Di sini dia bilang interpretasikan nilai slope. Oke. Slope kita tadi itu kan nilainya ini ya, 3,133. B1 itu slope. Kalau misalkan kalian udah belajar persamaan garis lurus yang pas SMA ya, yang Y sama dengan MX plus C gini. Nah, ini tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Nah, ini kan M-nya sebagai slope ya, kemiringan. Nah, di sini B1 yang jadi kemiringannya gitu. Yang jadi koefisiennya si X. Nah, ya udah, interpretasinya itu adalah berarti 3,133 ini tuh menunjukkan bahwa jika durasi pelatihan bertambah 1 jam, maka skor tes itu akan bertambah secara rata-rata sebesar 3,133. Jadi kayak gitu interpretasi dari slope. Oke. Nah, sekarang yang F. Di sini dia nanya berapakah nilai variabel terikat jika nilai variabel bebasnya adalah 8,5. Ini berarti maksudnya kayak berapakah nilai variabel terikat kita ini berarti rata-rata skor tes ya. Berarti kayak berapakah nilai rata-rata skor tes jika nilai atau durasi pelatihan jamnya itu adalah 8,5 jam. Kayak gitu ya kalau misalkan dibaca rapih kalimatnya. Oke, nah ya udah. Karena di sini kan tadi kita yang di D, kita udah bikin persamaan garisnya, ya kan? Kita udah bikin persamaannya. Y cap sama dengan 53,0685 ditambah 3,133 X. Nah, ya udah kita tinggal pakai persamaan ini aja buat ngejawab soal yang F. Gitu. Nah, ya udah di sini kan dia nanya ketika X-nya itu sama dengan 8,5. Ya udah di sini berarti tinggal kita substitusi aja. Berarti ini sama dengan 53,0685 ditambah 3,133 dikali 8,5 gini. Nah, hasilnya bakal sama dengan 79,699 gitu. Jadi nilai skor skor tesnya jika durasi pelatihan itu 8,5 jam diperkirakan segini ya, 79,699. Seperti itu.